Mau sapa-sapa dulu. Ada Bu Lili, ada Bu Sali, ada siapa lagi ya? Ada Bu Ika, ada Bu Marta. Selamat malam. Ada Badila, ada Bu Rotua. Selamat malam. Ketemu lagi di sini. Saya mau undang semuanya untuk on cam yuk. Kita mau sapa-sapa dulu. Kita mau kenalan dulu. Nah, hai Bu Sali. Oke, gimana? Udah masuk hari ke berapa puasa ya ini? Berarti ya, hari ke lima ya, betul ya, hari kelima puasa. So, bagaimana puasanya? Oh, Alhamdulillah ada Bu. lancar. Oh, oke. So, hari ini sebelum kita akan memulai gitu ya, hari ini kita ketemu di satu sesi yang namanya uplifting gitu ya. Ini adalah sesi tidak berbayar dari Points of View Sinergia Coaching Center yang dalam hari ini kita akan bermain dengan beberapa coaching tools gitu ya. Jadi uplifting ini selalu diadakan setiap bulannya dan ini sekaligus sarana buat icip-icip gitu ya. Icip-icip apa sih coaching by online itu seperti apa gitu ya. Dan ada berbagai macam coaching tools yang selalu dipakai di sesi-sesi uplifting. Dan yang conduct itu adalah para coach yang berafiliasi dengan coaching tools kami. Gitu. Dan malam hari ini kita akan berkesempatan untuk menggunakan dan merasakan satu coaching tools yang namanya Points of View. Ada yang udah kenal belum sama coaching tools ini? Boleh dong dikasih reaction gitu kalau ada yang udah pernah main sebelumnya. Jempol-jempol bertebaran. Oke. Nah, buat yang belum mungkin ya, pasti juga ada yang belum pernah ngerasain pakai coaching tools ini gitu. Jadi coaching tools ini basisnya adalah fototerapi. Jadi menggunakan media foto yang dipakai untuk membuat kita melihat sisi yang berbeda gitu ya. Dan hari ini kita akan dipandu oleh seorang expert ya, expertnya Points of View yang ber berbiasanya areanya ada di HR dan marital counselor gitu ya. Nah, coaching tools kami juga sering dipakai di berbagai macam bidang yang lain. Ada yang dari pendidikan, kesehatan, wellness, dan yang lain-lainnya gitu kan. Dan hari ini kita akan um, sedikit icip-icip ngomong soal nanti judulnya akan di-spoil di belakang gitu ya. Nah, buat yang pengen lebih tahu tentang points of view gitu ya, silakan scan QR code yang ada di depan atau silakan kontak dengan Kak Putri dan Kak Ayuli. Kebetulan Kak Putri dan Kak Ayuli juga ada di kolom chat bersama Bapak Ibu semuanya. Nah, selain itu, ada beberapa informasi yang saya mau bagikan dulu nih sebelum kita mulai acaranya. Nah, kalau tadi saya spoil sedikit soal satu coaching tools under Sinergia Coaching Center. Nah, ini ada coaching tools yang nuansanya lebih ke career untuk para HR practitioner, untuk para praktisi di bidang pendidikan gitu ya. Kita punya satu coaching tools yang namanya My Career Compass gitu ya. Mengajak untuk ketemu lah ya value-value, arah tentang values and skill. Nah, kebetulan kita akan ada workshop how to conduct gitu ya, how to use and how to conduct My Career Compass. Ada di Bandung tanggal 8 sampai 9 April, lalu ada di Jakarta. Jakarta ini ada batch April, Mei, Juni. Dan juga ada di Surabaya 9 sampai 10. So, buat Bapak Ibu yang mau cocokin sama hari cuti-cutinya karena 2 hari gitu ya, silakan nanti Kak Yuli bisa bantu untuk bagaimana pendaftarannya. Lalu informasi selanjutnya,
Ada juga digital e-books gitu. Nah, kebetulan hari ini hari yang luar biasa, jadi ada biasanya cuma punya satu, hari ini spesial kita launch hari ini ya. Ada 101 Coaching Question Digital Book yang di sebelah kiri, lalu ada satu e-book yang baru, yaitu 7 hari kembali ke diri sendiri. Gak kerasa kita kalau ngomongin soal Ramadan itu kan kebanyakan, wah ini saatnya untuk kembali ke jalan yang benar gitu ya. Nah, ini ada e-book yang baru juga yang mungkin bisa bantu Bapak Ibu juga untuk sedikit lebih align gitu ya dengan kehidupan yang serba cepat di akhir-akhir ini. So, silakan mau di-download gitu ya. Kak Yuli juga sudah bantu untuk taruh linknya di kolom chat bersama kita. Oke, ada spesial lagi Ellen malam ini? Nah, kalau udah mau masuk nuansa-nuansa hari raya gitu ya, kemarin kita habis ada hari raya Imlek semua pada bagi-bagi hampers. Kita juga nggak mau kalah gitu ya buat para coach. Daripada sekedar kirim makanan-makanan gitu ya. Ini kita ada punya 4 typical hampers gitu. Pasti akan sangat menyenangkan kalau terimanya berupa coaching tools ya Bapak Ibu ya. Bisa dipakai untuk berkembang dan menumbuhkan orang lain juga. Kita punya 4 dengan edisi yang sangat terbatas. So, kalau mau tahu berapa sih Kak pricingnya dan segala macam, silakan kontak gitu ya. Mau japri ke Kak Ayuli dan Kak Putri, mereka ready buat menjawab pertanyaannya Bapak Ibu semuanya. Dan nggak berlama-lama lagi, so kayaknya itu ya informasi-informasi yang bisa Fani kasih pagi di awal sesi ini. Dan untuk bersiap-siap, karena kita mau ketemu gitu ya dengan prosesnya, so, siapkan internetnya yang stabil, gitu, lalu juga stationery-nya dan enjoy gitu ya proses malam ini. So, nggak berlama-lama lagi, sesi malam ini kita akan ngomong soal divine alignment gitu ya. Kembali bagaimana sih di nuansa-nuansa untuk menemukan diri gitu ya. Kita mau unlock sesuatu kekuatan yang kadang-kadang menjadi rapuh, menjadi lemah itu ternyata bukan hal yang begitu buruk gitu. Dan hari ini kita akan ditemani oleh Kang Diki, seorang HR practitioner dan juga marital counselor. Kang Diki sudah ada di sini? Hadir. Nah, hadir. Nggak usah berlama-lama ya, aku langsung pas gitu ya ke Kang Diki. Silakan, Kang. Baik. Makasih ya Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Ini momen yang sudah lama. Sudah lama sejak berabad-abad yang lalu ya, Bu Lili. Ada Bu Lili sini. Apa kabar Bu Lili? Oke. Em, Kembali di momen ini, eh, di momen Ramadan ya. Saya eh, lupa kapan, tapi saya juga pernah share di Ramadan tahun sekian lah begitu ya. Dan kemarin saya diminta Bu Amel untuk sharing juga di momen Ramadan ini. Mudah-mudahan bisa bersama-sama ya, kita bersama-sama berproses, menyelami diri dan sesuai dengan tema kita menemukan kekuatan yang sesungguhnya em, yang bisa kita gunakan untuk kebaikan gitu ya. Karena Ramadan ini bulannya kebaikan gitu. Baik, sebelum dimulai, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama membangun eh, momen ini sebagai momen yang intimate, momen yang aman buat kita semua berbagi, sehingga apapun yang ada di sini nanti, cerita-cerita mungkin ya, sharing-sharing, kita sepakati bersama ya untuk hanya ada di sini saja, tidak untuk kemudian dibagikan ke yang lain begitu. Mudah-mudahan momen ini bisa kita gunakan se-intimate mungkin, se terbuka mungkin, sehingga kita betul-betul bisa saling apa ya, saling berproses lah begitu ya, seperti itu. Kemudian juga konteks dari proses ini memang terinspirasi dari keyakinan saya di Islam gitu ya. Ada beberapa hal yang memang beranjak dari apa yang saya ketahui dan apa yang saya yakini,
Tapi kemudian saya juga yakin bahwa apa yang saya share di sini adalah bersifat universal, gitu ya. Bersifat universal, berlaku untuk semua keyakinan dan apa namanya tidak perlu ragu, begitu ya. Kita akan berproses bersama. Siap, Bapak Ibu, untuk berproses bersama di malam hari ini? Oke, baik. Eh, next mungkin ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita akan pause terlebih dahulu. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita rehat sejenak, jeda sejenak, berhenti sejenak, menyapa diri kita, menyapa tubuh kita, menyapa pikiran kita, menghentikan dari segala aktivitas yang mungkin membuat kita lelah seharian ini. Kita rileks saja, boleh menyandarkan tubuhnya, boleh memejamkan matanya, boleh rebahan, boleh, tapi jangan ketiduran ya. Yang pasti serileks mungkin. Nanti Kak Putri atau Kak Ellen ya akan membantu untuk apa namanya memutarkan video. Nah, Bapak Ibu boleh sambil melihat videonya, boleh juga mendengarkan saja bebas, tapi yang pasti kita betul-betul istirahat ya, betul-betul fokusnya adalah menyapa diri kita. Jadi sambil nanti melihat, sambil nanti mendengarkan, silakan Bapak Ibu untuk em, mengkoneksikan dengan diri sendiri. Baik ya. Oke, sudah siap? Nah, saya minta bantuan dari siapa nih? Kak Putri mungkin ya? Kak Putri untuk memutarkan videonya. Oke, kita pause sejenak ya. Four a.m. shadows whisper in my voice. Room full of silence, head full of noise. Coffee's gone cold from an hour ago. Phone in my head, but nowhere to go. Scrolling through memories I try to erase. Looking for comfort in a friendly face. But then I realized that I've been thinking so wrong. I'm searching for answers where they don't belong, no. You said to me, come as you are. That's what my heart had from afar. I didn't know how much I needed you. Till I found you, I was so empty, I was so broken, didn't know what's true. Till I found you, till I found you. All of the hurt I kept inside, it broke my heart, snapped it in two. Till I found you, till I found you. 5 in the morning and I'm still awake, counting the choices I wish I didn't make. Tears on my pillow, don't know what to do now. Trying to pray, but I just don't know how. You said to me, come as you are. That's what my heart had from afar. I didn't know how much I needed you. Till I found you, I was so empty, I was so broken, didn't know what's true. Till I found you,
was so empty, I was so broken, didn't know it's true till I found you, till I found you. And all of the hurt that I kept inside, it broke my heart, snapped it in two, till I found you, till I found you. Oh, love. Oke, baik. Ya, eh, sebuah lagu berjudul Till I Found You. Ya. Em, saya ingin mm, tahu ya, apa yang Bapak Ibu rasakan atau pikirkan terlintas atau eh, bayangkan ketika tadi sesi pause tadi. Boleh share di kolom chat ya. Apa yang terlintas, apa yang terbayang, apa yang terfikirkan, atau apa yang dirasakan gitu. Boleh ditulis di kolom chat atau mau open mic juga boleh ya. Oke. Masing-masing kita mungkin punya perasaan yang berbeda ya, punya perasaan yang berbeda, punya pemikiran yang berbeda, and it's okay. Semuanya valid, semuanya benar adanya dan eh, ya itu it's true untuk diri Bapak Ibu ya. Oke, Kak Sali cuma dengar lagunya dan menyimak liriknya. Oke, it's okay. Em, apa yang terbayang, apa yang dirasakan? Apakah ada yang relate? Apakah ada yang connect dengan lirik-liriknya misalkan atau visualnya mungkin? Oke, ya, baik. Nah, oke, menundukkan hati. Oke, makasih Ibu Ika, Kak Anggi. Oh, fokus sama subtitle. Sama perhatiin choir. Oke, it's okay. Baik, kerasa tenang. Oke, baik ya. Apapun itu, em, saya ingin kita jujur dengan diri kita sendiri saat ini sehingga proses yang nanti kita akan lalui ini bisa dilalui dengan optimal. Oke ya. Baik, nextnya. Oke, nah sebuah pertanyaan, em, manusia itu menurut Bapak Ibu kuat atau lemah ya? Gitu ya. Saya nggak tahu ini persepsi Bapak Ibu apakah ini pertanyaan retoris atau sebuah pertanyaan yang memantik berpikir mendalam atau sebenarnya Bapak Ibu udah tahu jawabannya gitu. Tapi saya penasaran nih, penasaran kalau dari Bapak Ibu sendiri persepsi Bapak Ibu manusia itu kuat atau lemah gitu ya. Silahkan ditulis juga di kolom chat ya. Kuat, oke. Kuat, oke. Oke, kuat, yes. Oke, ya, so far kuat ya. Ini both, oke, good. Oke, nah next Kak, saya ingin eh, cerita ya. Mungkin sekitar 20 tahun yang lalu lah. Ini lama banget. Intinya pas zaman saya SMP. SMP, jadi saya tuh dulu tinggalnya di Pangandaran. Jadi saya anak pantai ya. Di Pangandaran. Mungkin ada yang pernah ke Pangandaran, Bapak Ibu? Oke. Eh, jadi waktu SMP saya ke Bandung ya. Ke Bandung dan jalan-jalan ke Gramedia waktu itu. Wah, ya. Eh, makasih udah hadir nih Bang. Oke, waktu itu saya jalan-jalan ke dari Pangandaran, jalan-jalan ke Bandung. Saya nggak tahu, belum apa nggak ingat itu momennya momen apa. Tapi yang saya tahu ke Gramedia, terus habis itu saya lihat-lihat buku gitu ya. Dan ada buku yang menarik saya untuk membelinya gitu ya. Buku mungkin buku serius ya, waktu bayangin aja SMP gitu ya. SMP terus kemudian saya tertarik dengan sebuah buku judulnya Unlimited Power ya dari Tony Robbins. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah baca atau punya bahkan bukunya gitu ya atau bahkan ikut trainingnya
gitu ya. Nah, 20 tahun lalu saya anak SMP yang polos ya beli buku itu, dan saya juga pas baca tuh nggak terlalu ngerti karena waktu itu terjemahannya juga nggak terlalu bagus gitu ya. Tapi mungkin apa yang eh, membuat saya tertarik untuk beli buku itu adalah kata-katanya gitu ya, unlimited power, kuasa tanpa batas waktu itu. Nah, dibeli tapi ya sekedar punya, akhirnya kayaknya dibaca-baca juga mungkin nggak terlalu ngerti ya. Yang pada akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, kurang lebih pas waktu zaman kuliah ya. Zaman kuliah itu udah terpapar dengan training-training motivasi gitu ya. Dan pastinya kalau bicara tentang training motivasi itu nggak akan lepas dari maha gurunya trainer motivasi gitu ya, motivator itu Tony Robbins gitu. Dan juga pada tahun 2017 pada akhirnya saya sampai alhamdulillah pernah mengenyam rasanya training dengan Anthony Robbins langsung gitu di Singapura waktu itu. Yang kurang lebih intinya adalah bahwa kita tuh punya punya kuasa, punya kekuatan tanpa batas, unlimited power gitu ya, yang itu semua punya kita gitu ya, yang itu semua kita yang apa namanya ya mengusahakan, kita semua yang punya gitu, kita semua yang membangkitkan gitu. Semua eh, semua ketakutan, semua kelemahan itu hanyalah persepsi saja gitu ya. Akhirnya penting bagi kita untuk mengubah persepsi, untuk mengubah mindset, untuk mengubah sudut pandang terhadap diri kita. Nah, itu yang saya dapat gitu ya dari sampai dengan saat itu. Nah, namun juga ada momen ya di mana ketika saya mulai belajar lagi tentang agama, tentang keislaman gitu ya, saya menemukan bahwa eh, ada sebuah ungkapan atau bahkan sebetulnya apa namanya ya, baik itu yang tercantum dalam Al-Quran maupun dalam hadis maupun perkataan para ulama tentang bahwa kita itu lemah gitu ya, bahwa kita itu lemah, manusia itu lemah gitu. Em, Manusia itu eh, diciptakan dalam keadaan lemah, dalam keadaan dari saripati yang hina begitu ya, seperti itu. Nah, itu bagi saya merupakan dua hal yang rasa-rasanya itu berbentrokan gitu ya. Satu sisi kamu luar biasa dahsyat gitu ya, tapi satu sisi kamu itu lemah gitu. Nah, ya sebetulnya memang eh, pada akhirnya kelemahan yang dimaksud adalah bukan tentang eh, apa ya me- apa memburukkan atau melabeli kita dengan sifat yang buruk. Tetapi sebetulnya kelemahan yang dimaksud itu adalah karena memang Allah lah atau Tuhan lah sumber segala kekuatan itu, gitu ya. Dan yang diinginkan adalah bagaimana kemudian kekuatan itu disandarkan kepada yang maha kuasa, gitu. Makanya ada eh, apa namanya? Ada ungkapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah, gitu ya. Bukan berarti kita tidak punya kekuatan, tapi sebetulnya yang dimaksud adalah kekuatan yang sesungguhnya adalah datang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, next Kak. Nah, jadi artinya sebetulnya tidak perlu dibentrokan gitu ya. Tidak perlu dibentrokan, dan di sini kita sama-sama, saya pribadi mengajak diri saya sendiri dan juga Bapak Ibu sekalian untuk menyelami eh, kekuatan dan kelemahan ini gitu ya, menyelami kekuatan dan kelemahan ini sendiri gitu ya, yang saya yakini, yang saya pegang adalah bahwa memang pada hakikatnya, pada aslinya kekuatan itu eh, kita bisa dapatkan ketika kita bersandar pada sang pemilik kekuatan itu sendiri. Oke,
Next. Nah, eh, ada sebuah sharing ya, ada presentasi yang sangat-sangat menarik dan ini eh, saya lihat di YouTube itu sudah 26 sekitar 26 juta view. Eh, Sebuah presentasi yang sangat-sangat um, inspiring, the power of vulnerability. Brené Brown, gitu ya. Beliau seorang peneliti yang juga jujur gitu ya, peneliti yang jujur dengan dirinya sendiri, yang pada akhirnya menemukan bahwa ya justru yang dimaksud dengan eh, kerapuhan itu sendiri atau kelemahan itu sendiri itu adalah sebuah eh, cara bagaimana kita terkoneksi dengan yang lain gitu ya. Bapak Ibu bayangkan ya kalau kita menampilkan diri senantiasa kuat gitu ya. Apalagi mungkin di sini ada yang di level top management gitu ya. Menampilkan diri sebagai sosok yang senantiasa kuat gitu. Kalau saya bayangin, kalau saya bayangin betapa boring gitu ya. Boringnya melihat sosok itu gitu. Karena pada akhirnya eh, kita bisa melihat gitu ya, kita tuh sama-sama manusia gitu. Kita sama-sama manusia. Ketika kita terbuka, jujur dengan kerapuhan diri kita, dengan kerentanan, justru kata beliau ini adalah tempat lahirnya cinta, keberanian dan eh, koneksi gitu. Dan em, bagi saya keberanian yang sesungguhnya itu adalah ketika kita bisa melihat sisi rapuh dalam diri kita gitu ya. Kadang kita melihat ada sosok yang mungkin berani yang tampil apa ya, menggebu-gebu, tampil berteriak lantang gitu ya. Eh, tapi ya kita tidak tahu ya apakah dia juga berani untuk melihat sisi rapuh dirinya sendiri seperti itu. Oke, next. Oke. Nah, jadi apa itu divine alignment? Eh, bahwa kondisi setiap ego kita ketika ego kita merendah, kemudian hati kita terbuka dan diri kita selaras dengan kehendak Allah dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kekuatan ilahi dapat mengalir dengan deras gitu ya. Jadi eh, tadi ada yang apa menjawab pertanyaan apakah manusia itu lemah atau kuat, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang both ya. Lemah Allah yang menguatkan. Itu dari Kak Fasya Hani Nur Hikmah. Oke. Nah, saya sepakat dengan itu ya. Jadi eh, kita bukan kuat dengan sendirinya, tapi bagaimana kita sebetulnya kekuatan kita itu adalah kekuatan yang bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan itulah yang akan kita proses, coba kita refleksikan ke dalam diri kita pada malam hari ini. Oke, next. Nah, em, kita bisa analogikan sebagai jendela ya. Jendela yang kalau kita tertutup, maka eh, cahaya itu sedikit sekali masuk, gitu ya. Tetapi kalau kita terbuka, hati kita terbuka dengan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka cahaya itu justru bisa masuk dan menerangi diri kita. So, um, divine alignment ini juga tentang bagaimana kita membuka hati kita, menengok diri kita tentang bahwa betapa eh, kita punya sisi yang rapuh gitu ya. Selain juga sisi yang kekuatan gitu ya. Sebagaimana juga yang saya ingat eh, dalam Al-Quran, Allah itu menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya. Tapi satu sisi juga Allah itu mengilhamkan sifat fujur dan sifat takwa atau sifat yang baik dan tapi juga ada sifat fujur. Sifat fujur itu berarti sifat yang tercela, sifat yang buruk. Nah, itu adalah bagian dari kerentanan gitu. Maka kemudian
beruntunglah bagi dia yang mensucikannya. Nah, em, cahaya ilahi itu akan terbuka, akan masuk ke dalam diri kita ketika jendela hati kita terbuka dan kemudian merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ini juga berarti merendahkan diri di hadapan orang lain? Mungkin bisa iya, bisa tidak. Dalam konteks kita berrelasi sosial, terkadang kita perlu untuk merendahkan diri di hadapan orang lain karena tadi ya saya kok ngerasanya eh, bosen ya melihat orang yang senantiasa terlihat eh, kuat, hebat gitu ya. Yang kita tahu bahwa ya secara manusiawi manusia itu pernah pernah lemah, pernah kuat, pernah lemah kembali gitu ya. Dan ada momen-momen dalam setiap hari kita, ada momen-momen di mana kita juga lemah gitu ya. Contohnya misalkan tidur. Tidur adalah keadaan di mana kita sebetulnya lemah dan rentan. Kalau dalam Islam itu doa sebelum tidur itu adalah eh, Bismika Allahumma amutu wahya. Dengan namamu aku eh, amutu itu mati sebetulnya gitu ya. Wa ahya dan aku hidup gitu. Jadi tidur itu dalam eh, doa di dalam agama Islam itu sama dengan mati gitu. Momen di mana tidak berdaya dan kita tidak pasti gitu ya. Ada ketidakpastian di sana, bisa jadi kita masih hidup ya. Bisa jadi kita bisa bangun, masih bisa bangun atau justru tidur itu tidur yang eh, selamanya begitu ya. Momen ketika tidur adalah momen di mana adanya ketidakpastian dan kita menyerahkan diri pada momen-momen itu. Oke, next. Oke, nah kita akan mulai tanpa berpanjang lebar. Kita akan mulai perjalanan ke dalam diri kita, di mana kita mulai deep dive ya. Em, yang bisa jadi kita sekarang masih ada di surface level atau bagaimana kita hanya mengandalkan diri sendiri gitu ya. Bagi yang punya masalah mungkin ya, eh, kalau kita hanya mengandalkan otak kita, kemampuan otak kita dan plus AI, karena sekarang zamannya AI, kadang ada masalah-masalah yang masih kita nggak dapat solusinya gitu ya. Kadang ada masalah-masalah yang kita masih nggak tahu jalannya kemana gitu ya. Tapi ketika kita eh, deep dive, menyelami, merendahkan diri kita, dan ada satu eh, kalau di sekarang bulan Ramadan ya, bulan Ramadan itu salah satu tujuannya adalah menjadikan manusia itu menjadi bertakwa gitu ya. Puasa itu menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, dalam eh, bahasan lain, salah satu keutamaan takwa, oh ya, by the way, takwa ini juga dulu pernah saya bawakan sesinya ya di uplifting session tahun sekian. Bahwa salah satu keuntungan ya atau salah satu kelebihan dari orang bertakwa adalah Allah itu memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka gitu. Itu ketika kita memang betul-betul surrender, betul-betul menyerahkan diri, betul-betul merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita berproses ya, menyelami diri sendiri sehingga harapannya kita bisa senantiasa selaras dengan energi dari Tuhan yang Maha Kuasa eh, yang kemudian membuat kita menjadi lebih powerful gitu ya. Oke, next kita mulai dari langkah pertama bagaimana kita melepaskan topeng kita ya. Kita mungkin eh, bukan mungkin ya, memang di momen-momen kita juga perlu untuk memakai topeng gitu ya. Perlu untuk memakai em, apa riasan-riasan wajah sehingga kita tampak baik. Ada memang momen-momen itu. Nah, tetapi apakah momen itu momen yang
sesungguhnya dan momen yang membuat kita menjadi lebih berbahagia, menjadi lebih um, eh, ringan langkahnya, atau momen yang sebetulnya membuat kita menjadi lebih berat, begitu ya. Nah, terkadang ketika kita senantiasa memakai topeng, memakai kalau ibu-ibu biasanya pakai riasan gitu ya, make up gitu ya. Kalau make upnya nggak dihapus tuh gimana rasanya gitu ya. Mungkin agak-agak eh, saya nggak tahu, belum pernah pakai riasan yang tebal, belum pernah pakai make up. Ya, kita, nah di sesi pertama di langkah pertama ini kita eh, coba ya, kita coba merefleksikan ke dalam diri kita yang coba next Kak. Oke. Nah, di sesi ini silakan Bapak Ibu ambil foto selfie ya. Selfie by foto ya. Silakan ambil foto selfie yang pasti eh, mem, apa menampilkan wajah Bapak Ibu ya. Tenang, foto ini tidak untuk di-share, ini untuk Bapak Ibu sendiri. Oke ya. Baik. Sudah disiapkan kameranya dan sudah ambil gambarnya mungkin. Boleh silakan kasih reaction biar tahu. Oke, yang baik, yang belum menyiapkan handphonenya, silakan disiapkan dan ambil gambar Bapak Ibu sendiri, ya. Ambil gambar Anda sendiri. Oke, oke, boleh. Kalau yang sudah mengambil gambar, boleh kasih reactionnya biar saya tahu ya. Dan kita bisa memproses langkah pertama ini. Oke, baik. Baik, terima kasih yang sudah mengambil gambar. Nah, sekarang silakan dilihat ya, silakan diamati foto Bapak Ibu sendiri ya. Silakan diamati secara detil dari ujung kepala sampai ujung bawah yang terlihat, karena kalau selfie mah jarang kelihatan kakinya ya. Oke, silakan amati dengan detil ujung rambut ya sampai dengan ujung bawah yang bisa dilihat. Fokuskan ke wajah Bapak Ibu ya. Amati dengan detil setiap bagian dari wajah Bapak Ibu. Telinga, silakan amati telinga, apa yang selama ini mungkin didengar, apa yang selama ini ingin Bapak Ibu cari tahu melalui telinga itu. Bagaimana rasanya telinga itu? Sensasi telinga yang Bapak Ibu rasakan. Kemudian Bapak Ibu juga boleh melihat mata. Boleh melihat mata, apa yang Bapak Ibu lihat dari mata itu. Apa yang dia sedang lihat. Mata konon adalah jendela jiwa. Ya. Seperti apa kesan? Apa saja yang sudah dia lihat? Apa saja yang dia ingin lihat? Apa yang membuat dia terkesima? Apa yang membuat dia tidak ingin lihat? Lihat matanya dan refleksikan mungkin 7 hari ke belakang. Seperti apa mata itu? Seperti apa matanya itu? Apa yang dia ingin komunikasikan dari mata itu?
Kemudian dari mulut, silahkan dicermati dengan detail mulut Bapak Ibu sendiri yang Bapak Ibu lihat dari foto selfie yang Bapak Ibu ambil. Apa saja yang dia bicarakan? Apa saja yang dia hindari untuk bicarakan? Apa yang membuat dia tertutup mulutnya? Apa yang membuat dia tersenyum? Apa yang membuat bibir itu bengkok ke bawah? Bibir itu bersedih? Apa yang membuat bibir itu menyeringai? Dan apa yang terjadi dengan bibir itu di 7 hari sampai dengan 30 hari ke belakang? Apa yang ingin dia ungkapkan? Apa yang ingin dia sampaikan? Bapak Ibu boleh melihat secara keseluruhan wajah dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu ambil saat ini. Apa yang dia rasakan, apa yang dia kenakan, dan terakhir pertanyaan dari saya adalah apa topeng yang selama ini membebani sosok yang ada di foto itu? Apa topeng yang dipakai? Apa sosok atau apa gambar atau apa riasan yang dipakai untuk menutupi wajah itu, menghiasi wajah itu, apa yang ingin terlihat dan apa yang membuat hal itu menjadi beban. Baik, saya berikan waktu beberapa saat untuk Bapak Ibu bisa merefleksikan apa yang menjadi beban, ya. Mungkin kita merasa sebagai sosok yang kuat. Apa biasanya topeng yang kita gunakan? Apa yang topeng yang ketika kita lepaskan, kita akan merasa rilis, merasa lebih utuh, merasa lebih otentik. Oke, baik. Ya, saya tahu ini bisa jadi sangat personal, ya. Tapi saya eh, mengencourage dan menghargai Bapak Ibu yang ingin sharing tentang proses atau langkah pertama ini. Apakah ada yang dirasakan atau hal yang muncul dalam benak Bapak Ibu, perasaan atau any insight atau any idea di langkah pertama ini? Boleh tulis di kolom chat atau juga boleh di open mic. Baik, saya invite Bapak Ibu. Ya, saya tahu ini bisa jadi sangat personal, ya, bisa jadi sangat personal. Dan saya juga tidak apa namanya memaksakan, ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang ingin eh, memerlukan ruang untuk sharing, eh, saya sangat menghargai itu. Baik ya, baik, oke, kita lanjut ya. Baik, kita lanjut ke proses yang selanjutnya. Oke, nah, langkah kedua adalah setelah tadi kita menyadari apa yang menjadi topeng diri kita, apa yang membuat kita merasa sebagai sosok yang kuat, padahal sebetulnya enggak gitu juga, gitu ya. Hal-hal baik yang selalu ingin kita tampilkan, padahal enggak gitu juga. Nah,
Di langkah kedua ini kita betul-betul menyapa sisi eh, kerapuhan diri kita, sisi yang mungkin kita sembunyikan, sisi yang mungkin kita hindari, sisi yang mungkin kita anggap eh, jauh-jauh deh gitu ya, seperti itu. Tetapi satu sisi dia ingin diakui gitu ya. Sisi yang membuat kita merasa malu, merasa ditolak gitu ya. Dan eh, justru ketika sisi ini diakui, maka dia akan eh, menjadi bagian utuh dari diri kita. Oke, next kita akan berproses di langkah kedua ini. Oke, sisi rapuh yang perlu Anda peluk ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki toolsnya, boleh silakan pakai The Coaching Game, pakai Punctum, pakai Flow, atau bahkan pakai Faces gitu ya, untuk memproses ini. Apa sisi rapuh yang perlu Anda peluk, yang perlu Anda embrace, yang perlu Anda akui keberadaannya gitu. Bagi Bapak Ibu yang belum punya toolsnya, di slide selanjutnya ada pilihan kartu ya, pilihan pilihan kartu yang bisa Bapak Ibu pilih. Silakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan pilih salah satu kartu yang menggambarkan sisi rapuh yang ingin Anda rangkul, yang ingin Anda peluk gitu ya. Eh, Boleh nanti di zoom ya, di apa namanya, diperbesar gambarnya, kemudian lihat dengan lebih detail ya. Silakan diambil gambarnya, silakan lihat, amati lebih detail gambar yang Bapak Ibu pilih sebagai sisi yang menjadi eh, sisi rapuh yang ingin Bapak Ibu embrace gitu ya. Ingin Bapak Ibu rangkul. Oke. Pilih berdasarkan gambarnya, pilih berdasarkan eh, kata-katanya juga boleh gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang memilih kata-katanya, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat lebih detail gambarnya ya. Silakan amati gambar yang Bapak Ibu pilih dari ujung kiri ke kanan, atas, bawah. Detail apa yang menarik perhatian Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana dengan warnanya, apakah eh, suka atau tidak suka ya. Ada detail yang disuka atau tidak disuka gitu ya. Kemudian apakah gambar tersebut memiliki makna tertentu, memiliki eh, berkaitan dengan memori tertentu ya. Apakah gambar tersebut juga eh, memicu sebuah perasaan tertentu ya. Dan apa kisah di balik gambar tersebut yang bisa diceritakan ya. Apa pesan dari sang fotografer yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu melalui gambar itu, untuk menjawab pertanyaan sisi rapuh yang perlu untuk Bapak Ibu rangkul. Oke. Kadang sisi rapuh ini sisi yang mungkin kita bisa sadari, atau juga bisa jadi kita tidak sadari. Secara tidak sadar kita menegasikan, secara tidak sadar kita menolak atau menekan sisi-sisi itu. Nah, tapi di satu sisi ya, kerentanan atau kerapuhan itu juga adalah sebuah hal yang menjadi bagian dari Bapak Ibu, yang ketika itu ditolak maka dia akan senantiasa berusaha untuk dikenali, untuk diketahui. Nah, oke, eh, bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan insight dari proses kedua ini, boleh di-share juga apa yang menjadi sisi atau kerentanan dari Bapak Ibu yang eh, Bapak Ibu miliki, yang perlu untuk diakui ya, perlu untuk
dipeluk, perlu untuk dirangkum, dirangkul seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu yang sudah punya insight, boleh juga tulis di kolom chat atau boleh open mic. Eh, Mungkin ada yang pengen share, boleh ya. Dan ini memang eh, sekali lagi berbicara tentang kerapuhan, saya bisa paham bahwa ini bisa sangat-sangat personal ya, bisa sangat-sangat personal. Personal. Nah, tapi saya ingin tahu dari Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan sesuatu dari sesi kedua ini atau mendapatkan insight dari pertanyaan em, sisi yang perlu, sisi rapuh yang perlu Bapak Ibu rangkul begitu. Boleh bagi yang sudah mendapatkan em, sesuatu ya, mendapatkan insight, boleh diberikan reaction juga ya. Silakan. Atau kalau mau share juga boleh. Ya. Oke, baik. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya ya. Kita lanjut ke proses selanjutnya adalah tentang bagaimana kita menyingkap tabir penghalang ya. Kita berbicara tentang cahaya ilahi, kita berbicara tentang kekuatan yang ingin kita selaraskan gitu ya. Yang ingin kita selaraskan, tetapi kekuatan itu setelah tadi kita membuka hati kita, mengakui kerentanan, meluk kerentanan kita, maka hal selanjutnya adalah bagaimana juga kita perlu untuk eh, membersihkan ya tabir penghalang, membersihkan em, kabut-kabut yang menghalangi cahaya itu masuk gitu ya. Yang biasanya kabut itu adalah ego ya, ego yang membuat kita menghalangi kita ya, ego yang menghalangi kita untuk ya tadi karena ego itu memang melindungi ya. Ego itu memang bersifat melindungi diri kita dari kerapuan-kerapuan itu. Tapi ketika ego itu semakin kuat atau begitu kuat sehingga em, cahaya ilahi itu tidak bisa masuk ke dalam diri kita. Kalau bahasa spiritual, maka kita berbicara tentang dosa gitu ya. Dosa itu adalah bagian eh, yang menjadi penghalang gitu ya. Bagian yang menjadi penghalang. Makanya memang eh, salah satu eh, salah satu key performance indikator dari Ramadan ini ya selain puasanya tamat, tapi sebetulnya bagaimana kita bisa mendapatkan ampunan gitu ya, bisa mendapatkan ampunan. Nah, ampunan inilah yang kemudian menjadikan kekuatan itu masuk ke dalam diri kita sehingga menjadi energi di bulan-bulan selanjutnya. Ya, Ramadan ini memang salah satu em, apa namanya? Salah satu momen di mana kita betul-betul me- apa ya, meminta untuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni diri kita. Makanya ada satu malam di eh, Ramadan ini yang namanya malam 1000 bulan, yang ketika kita beribadah di malam itu maka nilainya dikali lipatkan setiap hari selama 1000 bulan begitu ya. Dan doa yang biasanya atau yang dianjurkan adalah doa memohon ampunan gitu. Nah, di sesi ketiga ini atau di langkah ketiga ini, maka yang perlu kita lakukan adalah menyingkap tabir penghalang ya, yang menghalangi kekuatan itu bisa masuk ke dalam diri kita. Oke, next. Oke. Ya, kita juga akan berproses. Sekali lagi boleh menggunakan kartu apapun, tools apapun yang Bapak Ibu miliki, boleh tertutup, boleh terbuka. Eh, dan bagi Bapak Ibu yang belum punya toolsnya, bisa menggunakan eh, gambar-gambar yang ada di slide berikutnya. Silakan Kak. Oke, ini ada sama ya, ada 6 gambar.
Nah, silakan pilih secara intuitif, ya, pilih secara intuitif mana yang menurut Bapak Ibu yang menjadi tabir penghalang, ya. Mana yang menjadikan selama ini menjadi tabir penghalang, maksudnya cahaya ilahi, sehingga em, energi atau kekuatan yang ingin kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa itu tidak eh, kita dapatkan dengan sempurna. Silakan dipilih, ya. Gambarnya silakan diamati, ya. Ya, pilih satu gambarnya dan kemudian amati secara detail bagian mana yang menarik perhatian, ya. Bagaimana dengan warnanya? Apakah mengingatkan sesuatu atau memicu munculnya perasaan tertentu atau memicu munculnya memori tertentu. Kemudian apa kisah yang ada dalam gambar tersebut? Apa detail yang sangat menarik dan kemudian apa jawaban dari pertanyaan apa yang menghalangi Bapak Ibu, ya? Apa tabir yang menghalangi eh, Bapak Ibu untuk mendapatkan kekuatan, ya, untuk bisa menyelaraskan dengan kekuatan ilahi. Baik, saya berikan waktu untuk mengamati dan merefleksikan gambar itu ke dalam diri Bapak Ibu dan eh, sekali lagi ini juga merupakan proses yang eh, private, ya. Saya private dan silakan momen ini adalah momen di mana Bapak Ibu menyelami, ya, menyelami diri sendiri dan namun demikian juga bagi yang ingin sharing juga dipersilahkan, gitu ya. Oke, bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan insight dari proses ketiga ini, boleh memberikan reaction biar saya juga bisa bisa kita lanjut, ya, ke proses selanjutnya. Oke, baik. Ya, oke. Next, terakhir, ya. Langkah keempat adalah setelah kita tadi mengakui, ya, mengakui apa yang menjadi eh, ego, ya, ego atau dosa yang menjadi penghalang, maka sebetulnya langkah selanjutnya adalah bagaimana kita memohonkan ampunan, gitu ya. Nah, setelah itu adalah bagaimana juga kemudian eh, kita bertawakal, gitu ya. Nah, tawakal ini memang Islamik, gitu ya, Islamik banget gitu. Tapi saya nggak tahu apakah ini sudah memang diadopsi atau dikenal secara luas, gitu ya, tentang makna tawakal. Tawakal itu ya intinya adalah berserah, gitu ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berserah, eh, mem- apa ya, menyerahkan segala sesuatunya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi saya teringat dengan sebuah kisah, ya, terikat dengan sebuah kisah suatu saat em, Nabi Muhammad itu berkendara dengan para sahabatnya, berkendara unta, gitu ya. Kemudian Nabi Muhammad dan para sahabat itu berhenti di sebuah tempat, ya, berhenti di sebuah tempat eh, dan kemudian Nabi Muhammad mengikat tali untanya, gitu ya. Mengikat tali untanya sehingga untanya nggak kabur. Nah, tapi ada seorang sahabat yang itu dia tidak mengikat tali untanya, gitu. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, gitu ya, kenapa kamu tidak mengikat tali untanya? Kemudian dia menjawab, aku bertawakal, aku menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di saat itulah sahabat tersebut mendapatkan teguran, gitu ya, mendapatkan teguran bahwa ikatlah untamu, gitu ya, kemudian eh, baru berserah kepada
Allah, itulah yang dinamakan tawakal. Jadi tawakal bukan berarti em, kita tidak melakukan usaha gitu ya. Kita tidak melakukan usaha, kita udah yakin segala sesuatu sudah digariskan sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Segala sesuatu sudah ada garisnya. Tidak seperti itu, tetapi em, tawakal adalah bagaimana kita mengusahakan terlebih dahulu, kemudian memasrahkan kemudian. Ya, oke. Nah, di sesi terakhir ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat atau melihat sebuah tayangan video musik juga ya, lagu. Sebetulnya ini adalah em, syair ya. Ini adalah sebuah syair yang dibuat oleh Abu Nawas gitu ya. Ini Abu Nawas kita taunya cerita-cerita jenaka ya. Tapi sebetulnya beliau adalah seorang sufi, seorang jenius spiritual gitu ya, yang dengan kejeniusannya itu justru kita melihatnya dari sisi jenakanya. Ini ada sebuah eh, syair ya. Ada sebuah syair yang kita bisa jadikan sebagai perenungan di malam hari ini. Silakan Kak Putri atau Kak Ellen. Oke, sebentar kami putarkan videonya ya. Oke, Kak Ellen udah siap? Ya, sip. Thank you Kak Putri. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار جحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي عظيم ذنوبي مثل أعداد الرمال فهب لي توبة يا ذا جلالي وعمري ناقص في كل يوم وذنبي زائد كيف احتمالي إلهي عبدك العاصي أتاك
Ya, baik. Ya, itu adalah proses terakhir ya. Proses terakhir di mana kita eh, merenungkan ya, merenungkan tentang betapa kita tidak berdaya, betapa kita sangat membutuhkan eh, cahaya ilahi dan tadi sebetulnya merangkum ya, merangkum tentang bagaimana kita em, mengharapkan juga ampunannya ya, mengakui kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, next. Oke, nah Ramadan ini memang momentum kolektif vulnerability di mana kita secara fisik ya, secara fisik juga mungkin cenderung lebih lemah ya, karena asupan energi jadi berkurang gitu. Asupan nutrisi mungkin lebih berkurang, walaupun juga ada hanya sahur, ada juga berbuka gitu ya, tapi mostly cenderung berkurang. Itu kalau puasanya benar ya. Kalau kalau bukan berarti nggak benar ya, tapi ada yang puasa eh, bukanya tuh balas dendam ya. Pas buka tuh balas dendam banyak ya. Tapi sesungguhnya momen Ramadan ini memang momen collective vulnerability gitu ya. Em, Gimana kita betul-betul mengharapkan eh, keridoan Allah gitu ya. Jadi kalau puasa itu kan, kalau ibadah yang lain itu untuk manusia gitu ya, untuk dirinya sendiri. Tapi kalau puasa itu, kata Allah itu untuk diriku katanya, gitu ya kata Allah itu. Jadi memang eh, ibadah di Ramadan ini betul-betul memang dikhususkan untuk bagaimana kita merasakan kerentanan itu sendiri dan juga bagaimana kita terkoneksi dengan yang lain, gitu ya. Terkoneksi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan, saudara-saudara kita yang mengalami kerapuhan, begitu ya. Dan kita merasakan kerapuhan yang sama di momen Ramadan ini, gitu. Di sini kita menahan ego, ya, nggak marah atau menahan marah lah gitu ya. Eh, Kalau mau marah ingat puasa gitu ya, ingat lagi puasa nanti puasanya nggak dapat pahala dan seterusnya. Gitu. Dan eh, tentunya sebetulnya eh, keberkahan Ramadan ini nggak cuma dirasakan oleh umat Muslim ya, tapi juga yang lainnya gitu, di mana ekonomi ini berjalan berputar gitu ya. Eh, apa Industri lebih laku di sini apalagi nanti menjelang Lebaran gitu ya. eh, Keberkahannya dirasakan bersama gitu ya. Jadi momen kolektif vulnerability, vulnerability, tapi juga keberkahan yang juga kolektif gitu, seperti itu. Nah, eh, maka saya mengajak di momen Ramadan ini mari kita selaraskan ya, selaraskan diri kita dengan Yang Maha Kuasa ya. Apapun keyakinan Bapak Ibu, saya kira proses yang tadi adalah proses yang sifatnya universal dan bisa kita aplikasikan bersama. Next, oke ya, dan harapannya adalah em, kalau kita hanya mengandalkan eh, diri kita, mengandalkan ego, maka yang terjadi adalah kelelahan, capek, tegang, gitu ya. Tapi kalau kita menyelaraskan diri kita dengan Yang Maha Kuasa, maka kita akan larut dalam kehendaknya yang kita tahu bahwa kehendaknya itu adalah pasti yang terbaik. Tanpa kemudian juga kita bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, hanya berserah saja. Tetapi keselarasan itu adalah bagaimana kita melakukan upaya, melakukan ikhtiar, tapi juga dengan disertai keyakinan bahwa segala daya, segala upaya, segala um, energi yang kita dapatkan adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu akan jauh lebih powerful dibanding kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Oke, terakhir, sebelum terakhir ya, ini ringkasannya. eh,
tentang bagaimana kerapuhan itu bukan sebuah kelemahan, tetapi bagaimana ini adalah sebuah gerbang ya, sebuah gerbang bagaimana kita bisa menyelaraskan diri dengan Yang Maha Kuasa, dengan mengakui bahwa kita rapuh, bahwa kita lemah, maka disitulah justru letak kekuatannya. Dan ego adalah penghalang dari cahaya untuk itu kita kelola ya. Kalau dari sisi ego berarti kita kelola karena kita juga butuh ego. Tapi kalau kalau dosa maka kita harus hapuskan gitu ya. Dan juga bagaimana kita mengakui ya, bagaimana kita mengakui kelemahan dan juga memasrahkan dan juga bermohon kepada Yang Maha Kuasa untuk kemudian membuka cahaya itu, membuka eh, kekuatan-kekuatan itu yang eh, resultnya adalah kita mendapatkan sebuah kekuatan yang bukan menegangkan, bukan membuat kita lelah, tapi kekuatan yang membuat kita tenang. Dan tentunya Ramadan ini adalah momen yang pas untuk kita semua, apapun keyakinan kita, saya kira untuk bisa menyelaraskan itu semua. Next, terakhir adalah saya mengajak Bapak Ibu untuk mengambil hikmah ya, mengambil hikmah atau insight. Biasanya bahasanya insight karena ini Ramadan jadi bahasanya hikmah ya. Hikmah yang bermakna dari sesi ini. Silakan sharing ya, apa yang Bapak Ibu dapatkan, em, insight yang diperoleh dari keempat proses yang tadi gitu ya. Dan juga tentunya saya juga mengajak Bapak Ibu untuk menuliskan rencana 1 kali 24 jam, 7 hari ke depan dan juga 1 bulan ke depan. Oke, saya juga membuka eh, diri untuk bagi Bapak Ibu yang ingin sharing terkait dengan apa sih yang didapatkan dari sesi ini eh, secara umum atau spesifiknya di momen apa yang berkesan atau bermakna bagi Bapak Ibu. Boleh bagi Bapak Ibu yang ingin membuka diri, eh, sharing tentang insight-nya, ya boleh di kolom chat atau boleh open mic. Oke, sharing yuk. Ini ada Bu Bianti, ada Bu Lili mungkin. Sama yang cowok-cowok pengen denger juga ada Kak Dimas, ada Kak Idar. Boleh yuk sharing. Mungkin dari keempat langkah itu ya, Kang Diki. Ya, Tadi kan sudah ada sesi 1, 2, 3, 4. Kalau dirangkum secara keseluruhan, nah, dapat insight-nya apa nih? Atau dapat apa ya? Hikmah apa ya? Kalau tadi Kang Diki bilang kan hikmah apa gitu. Boleh share juga mungkin action next step-nya. Mau ngapain juga boleh. Ini mumpung temanya Ramadan banget nih. Oke. Kak Nanda mau sharing kah? Boleh, dari saya dulu ya Kak Ellen, Kak Boleh, Diki. Kak Nanda. Ya, Sebenarnya makasih banyak Kak Diki buat sesinya, keren banget gitu, layout chartnya juga keren. Nah kalau dari sesi ini Nanda juga udah sempat ngerangkum beberapa, tapi ada beberapa statement yang jadi favorit Nanda. Yang pertama itu keberanian yang sesungguhnya itu ketika kita bisa melihat sisi kerapuhan dalam diri, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, momen puasa ini tuh jadi gerbang kita untuk bisa melihat cahaya itu dan bisa menuju jalan untuk ketemu kekuatan itu. Itu jadi lebih reflektif lagi. Kalau bener juga apa yang dibilang sama Kak Diki. Kadang kalau misal kita puasa itu kan misal mau marah tapi ingat, oh ya hari ini puasa ya, atau kayak mau sebel atau mau apa, oh ya inget ya hari ini puasa. Ternyata justru momen puasa itu jadi kesadaran kolektif kalau teman-teman kita di sekitar tuh juga lagi ngerasain momen yang sama gitu di bulan puasa. Jadi gimana caranya kita bisa merangkul satu sama lain. Itu sih. Kemudian kalau misalnya action plan-nya, mungkin ini sih Kak Ellen,
di momen puasa besok itu lebih reflektif karena mulai dari sahur kemarin tuh mepet-mepet gitu. Jadi kayak bangunnya tuh mepet-mepet Kak Diki gitu. Karena serumah itu udah mulai mepet-mepet di Senin kemarin. Jadi reflektifnya kayak pengen kembali lagi untuk jadiin momen Ramadan ini biar lebih tenang dan lebih dekat aja sih sama Allah. Itu kalau insight dari Nanda. Thank you Kak Ellen, thank you Kak Diki. Terima kasih Thank you, kalian. Nanda. Justru kalau sahur mepet-mepet itu emang disarankan itu ya. Iya, cuman Untuk bangunnya Kak mepet Diki, banget. bangunnya yang mepet-mepet. Jadinya buru-buru. Oke, 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 oke. Kalau gitu next stepku besok semangatin Nanda biar kuat Nah, puasanya. Masih jangan lupa ya Kak. iya, iya. Oke, oke, thank you Nanda. Oke. Yang lain mungkin Bu Sali atau Bu Nur, Bu Fadila, mungkin mau sharing nih, dapat pencerahan apa malam hari ini? Atau next step-nya aja deh, insight dalam satu kata maksimal satu kalimat gitu ya, Kang Diki ya. Apa kata yang paling Ayo. diingat? Mm-mm. Nah, boleh tuh kayak Nanda tadi. Oke, oke, oke. Aku ikut share. Ih. Happy banget. Maksudnya tuh jadi apa ya? Maksudnya beyond dari steps ini juga ngedengerin lagi Kang Diki dengan segala prosesnya itu eh refleksinya tuh gini sih sebenarnya. Kalau Nanda itu kan sahurnya mepet-mepet gitu ya. Kalau aku refleksinya sebenarnya gini, kemana aja ya selama ini kenapa nggak kontak Kang Diki gitu. Iya. Kemarin udah ya, kemarin udah ya. Oh iya, jadi kalau aku memetaforkan gitu ya, karena teman-teman, which is sebenarnya kalau yang Kristen Katolik sekarang kan juga lagi Prapaskah ya, itu kan juga ada pantang dan puasa gitu. Terus kayak, oh ya kita kayak diingetin yang setahun sekali gitu ya. Terus jadi kayak di momen bulan-bulan puasa yang barengan ini juga kayak diingetin apa ya siapa ya yang lama nggak terkontak ya. Terus ya bukan buat aku bukan cuman silaturahmi doang sih ya, tapi kayak eh, ada satu koneksi sama lah ya waktu puasa itu kan lebih mendekatkan sama yang di atas ya gitu. So ada satu koneksi yang kemudian hilang selama selama kesibukan sehari-hari, terus akan selalu ada momen untuk diingetin untuk balik lagi. Oke. Thank you, happy. Berarti kita lanjut koneksinya ya nanti ya. Oh iya, dan hari ini tahu nggak, aku tuh lagi habis meeting sama satu company di Bandung yang kayaknya Oh iya. perlu HR consultant. Oh iya. Terus ada Kang Diki di Bandung. Oke, 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 oke. oke. Thank you, Kang Diki. Makasih. Aku tadi berkaitan dengan Paskah gitu ya. Kan itu biasanya ada telur-telur gitu ya. Itu ada hubungannya sama vulnerability juga nggak sih? Nah, ya nggak ada sih. Nggak ada ya. Itu untuk Jadi boleh menyenangkan aja. hati anak-anak kali ya. Iya, kali aja. Iya. Oke, oke, thank you, Mbak Mel. Ini perlu dengar Bu Bianti nih. Mami, ini anaknya Mami. hilang, yang hilang nggak hilang sih. Ini maminya. Hmm, jadi ditembak nih. Kang Diki apa kabar? Baik, alhamdulillah. Aku tuh sebenarnya gini ya Mbak Amel sama Kang Diki. Kok selama tadi karena bicara vulnerability, kemudian bicara ego gitu, Hmm. aku malah keinget ke ibuku gitu. Jadi wah, nggak fokus ke diri malah Iya, iya, jadinya. iya. Karena apa ya? Hmm,
seorang ibu itu kan yang aku lihat dari ibuku gitu ya, Hmm. eh ya selalu menunjukkan dirinya kuat gitu ya, dan apa selalu juga eh, mau berkorban gitu ya, Hmm. mendahulukan orang lain yang mungkin secara kediri akhirnya jadinya vulnerability itu seperti ditutupi ya, dikesampingkan gitu. Hmm. Tapi memang mungkin eh, pencerahan ketika sudah usia lanjut itu adalah bagaimana menerima bahwa di titik itu eh, harus malahan berbalik ya, vulnerability dan membiarkan mungkin mengizinkan lebih ke tepatnya Yes. ya, mengizinkan anak-anak untuk membantu dia Hmm. untuk berada dalam titik eh, ya gantian. Sekarang kita yang harus mengalah, harus memahami dan harus menghilangkan ego untuk membantu dia juga menghadapi mungkin tahap-tahap di mana kita nggak bisa merasakan sebenarnya, belum bisa merasakan Hmm. Hmm. ketika menjadi ketika itu mungkin akhirnya kepasrahan dan membuka diri untuk mengakui vulnerability dan membiarkan lingkungan untuk membantu. Nggak tahu kenapa ya kok koneksinya ke sana gitu loh. Eh, tapi seneng sih dengan terutama tadi rangkuman ya. Saya kayaknya di rangkuman itu men- men- ditutup dengan rangkuman itu merupakan suatu apa ya? Ya akhirnya fokus ya. Kemudian bisa menarik ke diri sendiri. Ya actionnya ya ini puasa kan baru mungkin baru seminggu ya, kita masih punya kesempatan untuk mungkin dari insight yang diberikan ini terutama ego adalah penghalang cahaya itu apa suka banget, dan dari situ mungkin langkah selanjutnya yang bisa dilakukan. Jadi kalau langkah yang mau dilakukan ya mungkin punya target ya, apa yang mau dicapai terutama untuk memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini secara lebih dalam lagi dan lebih merupakan satu apa ya tadi mungkin di lagu Al-Itiraf ya itu eh, saya langsung apa cari liriknya mau di copy paste untuk diinget-inget terus. Jadi mungkin langkah pertama adalah ya baca lagi tuh liriknya. Kemudian yang kedua ya bagaimana momentum ini dinyalakan terus. Makasih Kang Diki. Thank you Mbak Amel. Terima kasih, Mami, sudah sharing. Ya, eh, apa namanya? eh, Sekaligus juga mengingatkan saya juga ya tadi tentang eh, kita tuh masih di fase-fase awal untuk tadi ya mengoptimalkan fase-fase selanjutnya di Ramadan ini dengan lebih full lagi. Oke, baik. Mungkin itu ya, Kak. Oh, sudah dua puluh satu Ya, tiga puluh enam. nggak kerasa. Wah, banget. Makasih banget semuanya yang sudah hadir dan berproses dan semoga malam ini dapat sesuatu ya, dapat sesuatu dan harapan saya sih ya kita sama-sama eh, apa ya menjadikan momen Ramadan ini menjadi eh, momen kebaikan bersama gitu ya, kebaikan bersama. Saya yakin apapun keyakinan kita, momen Ramadan ini eh, momen kolektif kita untuk berbuat baik secara bersama-sama. Mungkin itu saja, saya mohon maaf
atas segala kekurangannya. Pastinya banyak hal yang um, banyak hal kekurangan ya dari penyampaian. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, thank you Kang Diki. Hah, jadi diajak untuk ini ya, merefleksikan diri. Walaupun mungkin yang ada yang non-muslim gitu ya, seperti saya gitu, tapi jadi ngikut juga gitu ya, namanya kayak tadi disuruh lihat apa sih yang menghalangi kita mendapatkan cahaya dan sebagainya gitu. Itu kan juga bisa jadi proses melihat diri sendiri gitu. Oke, thank you Kang Diki, walaupun sampai udah jam segini, tapi semoga semakin fitrah gitu ya. Sebenarnya fitrah itu kayak mendapatkan hikmah gitu ya, kalau nggak salah ya, ilham seperti itu. Setelah itu kembali Ya. ke titik nol. Oh, kembali ke titik nol. Oke. Sip, sip, sip. Oke, oke. Ya udah, thank you Kang Diki, juga teman-teman yang lain yang sudah hadir malam hari ini. Saya mau izin info beberapa hal yang mungkin tadi di awal belum sempat dapat informasinya. Nah, kalau tadi kan Kang Diki sudah ajak kita ada sesi pause ya, terus ada sesi melihat diri kembali, pakai kartu tools seperti itu ya, pakai tools flow. Nah, ini juga ada ebook 7 hari kembali ke diri sendiri. Nah, saya pikir ini juga bisa jadi apa ya, lanjutan untuk godip untuk refleksi ke diri sendiri. So, teman-teman yang mau cek e-booknya boleh langsung scan aja barcode di layar teman-teman atau klik link yang akan dibagikan oleh Kak Ayuni seperti itu ya. Dan juga kita juga ada e-book one on one coaching question. Mungkin di sini juga sudah ada teman-teman yang udah punya buku one on one coaching question versi buku fisiknya. Nah, ini sekarang kita punya versi apa ya, digitalnya, versi e-booknya seperti itu. Karena apa namanya, stok kita yang fisik bukunya itu sudah habis gitu ya, tinggal sedikit lagi gitu. Jadi kayak ini eksklusif e-booknya, teman-teman bisa akses di barcode yang sudah ada di layar Anda atau klik link yang akan dibagikan ke Ayuli ya. Seperti itu. Nah, ini juga ada info. Kita punya hampers Ramadan buat teman-teman coach yang mungkin mau kasih ke rekan-rekan, mau kasih ke klien, boleh banget gitu ya. Ini ada 4 edition. Isinya apa aja? Eh, ada Pungtung, refresh. Mungkin yang teman-teman lama udah lama nggak terkoneksi dengan refresh gitu ya. Bisa eh, toolsnya ini apa ya? Simple ya, simple. Nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Jadi sangat-sangat apa ya? Hampers able gitu ya. Kalau zaman sekarang kata-katanya hampers able gitu. Bisa. Ada juga tools karir Kompas atau teman-teman kalau ingat kita dulu punya merchandise Inspiration Vibes dan Facilitation Boost. Nah, itu juga eh, bisa dijadikan hampers untuk rekan-rekan atau untuk klien atau untuk teman kerja, keluarga boleh juga. Jadi supaya nggak hanya makanan-makanan, kita sekali-sekali kasih sesuatu yang lebih bermanfaat seperti itu ya. Boleh langsung connect sama Kak Putri atau Kak Ayuli untuk tahu info detailnya tentang hampers ini. Begitu teman-teman. Oke, nggak ada info lainnya lagi. Kalau gitu sudah jam, wow, 21.42. Oke, thank you ya teman-teman sudah bertahan sampai selesai. Appreciate banget buat ibu-ibu dan Mas Idar, Mas Dimas, gitu ya sudah bertahan sampai akhir. Thank you. Semoga sesinya malam hari ini bisa semakin membuat tidur
teman-teman nyenyak ya malam hari ini. Jadi besok pagi bangun, jalankan puasa juga lebih kuat gitu ya, lebih semangat. Seperti itu. Oke, kalau udah nggak ada yang ingin ditambahkan atau sharing lagi, selamat istirahat teman-teman. Thank you. Sampai ketemu di sesi-sesi selanjutnya ya. Thank you. Makasih Makasih. semuanya. Thank you Izin semuanya. live Kang ya. Diki, thank you ya. Sampai Mami, ketemu. Makasih thank Kang you. Diki. Bu Sally. Yuk, Mbak Amen. Oke, ya wis, selamat istirahat semuanya ya. Selamat istirahat Yuk. semua. Kang Diki, thank you ya, ntar nyambung. Ya udah.